kamu ini supaya bekal kamu ibadah, bukan untuk main-main. Ya. Didik kita itu begitu. Ada orang dikasih pandangan cuma 5 tahun aja, setelah 5 tahun buta, bisa hafal Quran. Ada orang dikasih pandangan 50 tahun, belum pernah lihat Quran. Ya Allah, hati-hati. Jadi kendaraan itu dititipkan supaya antum gunakan untuk ibadah, supaya digunakan. Sebab Allah paham, ini supaya kamu banyak bekalnya, cukup untuk pulang, nyusul amalan-amalan sahabat-sahabat yang dulu, silahkan gunakan. Itu poinnya. Cuma titipan saja. Nah, sahabat dulu merasa, anak saya itu titipan. Gimana caranya dari anak itu bisa berinvestasi? Ya, jelas di sini? Nah, itu keteladanan pertama. Jadi, seperti Abdullah menyiapkan anaknya Jabir, sahabat saja yang sudah jelas surganya, itu menyiapkan anak dan keluarganya untuk investasi amalan kehidupannya. Maka bagaimana dengan kita yang belum jelas segalanya untuk akhirat kita? Ya. Dari situlah kemudian Jabir tumbuh menjadi orang yang sangat luar biasa, menjadi bagian dari ahli surga dan masuk bareng-bareng ke surga itu. Insya Allah. Dan hafal kemudian 1540 hadis. Jabir hafal 1540 hadis. Bapaknya tidak sebanyak itu, tidak tercantum dalam riwayat berapa yang dihafalkan oleh ayahandanya. Tapi Jabir hafal 1540 hadis karena bagian dari keutamaan ayahnya. Anda bayangkan, setiap kali kita baca ini, kita ucapkan radhiyallahu anhuma, bapaknya dapat pahalanya dari setiap hadis. Ini yang bahas Riyadhus Shalihin, sedunia berapa itu? Ya. Kalau di Bekasi saja misalnya ada 100 masjid membahas ini, disebutkan ini, di satu masjid ada 100 orang, 100 kali 100 berapa? 10.000 pahala sudah mengalir di satu hadis saja, belum hadis yang lainnya. Ya, surganya sudah jelas, amalnya terus datang, terus datang, terus datang. Maka itu keteladanan pertama. Kalau bukan bapaknya, siapkan anaknya. Kalau bukan anaknya, siapkan cucunya. Saya sering katakan, antum harus punya perwakilan yang dibanggakan di akhirat nanti saat dipanggil. Insya Allah. Si fulan datang, disebutkan. Ahmad, datang Ahmad. Ternyata cucu antum itu. Ketika dipanggil, bukan dipanggil biasa. Qurannya langsung bilang. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Allahumma halli, kata Quran. Ya Allah, tolong hiasi dia. Ternyata dia penghafal Quran. Kata Qurannya hiasi, bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Masya Allah, mahkota kehormatan. Untuk membedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Saat dipakaikan itulah kemudian dipanggil orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim beriman, yang mendorong dia untuk bisa menghafal Quran, walaupun orang tuanya nggak hafal, maka anaknya membawa mahkota yang lainnya dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Kata Qurannya bilang, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan pada penghafal ini, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Maka anaknya pakai mahkota, kemudian menggunakan jubah dan membimbing keluarganya masuk ke dalam surga. Bangga itu, Masya Allah. Dibanggakan di hadapan seluruh penghuni langit dan bumi. Antum ada di mana? Ya. Jadi jangan sampai anak tetangga senang ya, menggunakan jubah kehormatan, pakai mahkota, keluarga besarnya dibawa. Antum cuma begini saja. Karena bukan cuma bapaknya, anaknya nggak ada, cucunya juga tidak ada. Setidaknya kalau bukan ayahnya, anaknya menghafal Quran. Kalau bukan kakeknya, cucunya siapkan. Sahabat aja menyiapkan, masa kita enggak? Mesti ada kebanggaan. Mesti ada sesuatu yang disiapkan. Ini sunnah yang pertama dari Jabir. Ya, Jabir bin Abdullah. Yang kedua, ini yang menarik. Karena ayah orang tua menyiapkan dari sejak dini, diberikan kecintaan kepada ta'limnya Nabi, maka sifat Jabir yang melekat pada kepribadian beliau akhirnya saat dewasa pun itu senang mengejar hadis Nabi SAW. Bahkan setelah Nabi wafat. Jadi kepribadiannya tampak. Jadi kalau Anda siapkan, ini sudah dipahami di psikologi manapun, kita siapkan anak-anak kita sejak dini untuk mengenal satu karakter tertentu, maka dia akan tumbuh dengan karakter yang telah kita kenalkan itu. Anda sering dengarkan dengan musik kepada anak, ya, besar kemudian jadi suka musik. Anda sering kenalkan olahraga, tumbuh kemudian jadi olahraga. Kenal dengan olahraga, senang dengan olahraga. Anda kenalkan dengan nilai-nilai keislaman, senang ta'lim, diajak melihat dan sebagainya. Besok lusa Anda akan lihat. Bisa jadi justru dalam mainnya, keesokan harinya lebih hafal dibandingkan dengan kita yang mencatat. Dengan kita yang mencatat. Bukankah tipe penghafal itu ada 5? Masih ingat? 1, cepat hafal, lama lupanya. Yang kedua, cepat ingat, cepat hafal, cepat lupanya. Yang ketiga, lambat ingatnya, lambat lupanya. Yang keempat, agak bahaya ini, ya, hati-hati, mohon maaf, lambat ingatnya, cepat lupanya. Ya.
Antum masuk kemana tuh di antara yang 4 itu? Ya, kira-kira antum nomor 3, ya, lambat ingatnya, saya kan, lambat lupanya, minimal itulah, jadi agak lama. Yang bahaya kan begitu di sini, lambat ingat, masuk mobil baru ingat tuh, keluar mobil lupa lagi. Yang bahaya tuh ya. Makanya siapkan anaknya menjadi tipe yang pertama, insya Allah. Ada yang kelima yang butuh catatan, dia nyatet, ya, dia nyatet. Tapi agak bahaya juga kadang-kadang sudah diberikan catatan, lupa di mana menyimpan catatannya juga. Itu jadi masalah. Itu pun jadi masalah, ya. Baik, maka hadis di Musnad Ahmad. Musnad Ahmad nomor hadis 16.085. 16.085. 16.085. Saya akhiri sampai di sini nanti, ya, kisahnya Jabir supaya diterapkan dalam kehidupan kita. Kita belum bahas hadisnya, ya. Belum bahas hadisnya. Hadisnya cukup panjang, saya simpulkan saja. Karena ayahandanya seringkali mengenalkan Jabir dengan ta'lim Rasulullah, menghadirkan kecintaan kepada Nabi dan sunnahnya. Saat Rasulullah SAW meninggal dunia, sifat itu melekat, Pak, melekat dalam jiwanya. Jadi beliau selain menjadi pejuang yang sangat handal dan semangat, menjadi salah satu yang dikenal sebagai pemburu hadis-hadis Nabi. Anda bayangkan satu kali mendengar informasi dari kalangan masyarakat, ada hadis dari sahabat Abdullah bin Unais yang belum pernah didengar oleh Jabir. Jabir tinggal di Madinah, Abdullah bin Unais tinggal di Syam, Syria sekarang. Anda bayangkan, begitu mendengar ada hadis, padahal cuma satu hadis saja, ya, satu hadis, ya, yang belum pernah didengar oleh beliau itu, apa yang terjadi? Maka Jabir menyiapkan perlengkapannya untuk berangkat ke Syam, hanya untuk mendengarkan satu hadis saja. Anda bayangkan, ya, sesama sahabat, sesama ahli surga, mendengar ada hadis yang belum pernah saya dengar. Disiapkan perjalanan oleh beliau, ya. Beliau kemudian membeli satu ekor unta, ya. Fashtaraitu ba'iran, maka saya membeli seekor unta. Ba'ir itu unta tunggangan, unta tunggangan. Masya Allah, disiapkan oleh beliau. Saking inginnya mendapatkan hadis Nabi SAW. Berangkat, berapa masa yang ditempuh? 1 bulan. Pakai unta 1 bulan dari Madinah ke Syam. Ya. Dulu tidak ada kendaraan seperti kita sekarang yang bisa ditempuh dengan jarak yang cukup cepat. Begitu sampai di sana, tiba di pintu rumahnya, khadimnya Abdullah bin Unais, pembantunya, membuka pintu dan dikatakan, "Man ant, siapa Anda?" "Anda Jabir," katanya. "Saya Jabir." Ketika balik lagi mengatakan pada tuannya, ya, kata tuannya Abdullah bin Unais, "Man fil bab?" Siapa yang di pintu itu? Kata orang ini, "Jabir," katanya. Ya. Kata tuannya Abdullah bin Unais, "Coba tanyakan lagi Jabir yang mana? Apakah Jabir bin Abdullah?" Ketika balik lagi, "A'anta Jabir bin Abdullah?" Ya, "apakah Anda sahabat Jabir bin Abdullah?" "Bala," katanya. "Ya, saya." Ya, Masya Allah. Begitu balik lagi dikatakan, ya, "Na'am, huwa Jabir bin Abdullah." Tiba-tiba langsung Abdullah bin Unais mengesampingkan semua yang ada di sekitarnya, langsung mengejar dengan tergopoh-gopoh. Ya, saking ingin bertemu dengan sahabatnya itu. Masya Allah. Ketika bertemu, dipeluknya, disayangnya, segalanya hilang pada satu kerinduannya. Apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Unais, bertanya sederhana saja, "Ada keperluan apa sampai jauh-jauh kemari?" Lihat jawaban Jabir. "Saya mendengar kamu punya hadis yang belum saya dengar sampai hari ini. Kamu punya satu hadis yang belum saya dengar sampai hari ini. Saya ingin mendengarnya langsung sebelum saya meninggal duluan atau kamu meninggal duluan. Takutnya sebelum saya pulang, saya belum tahu hadis itu." Sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, berjuang dengan jiwanya. Ketika menemukan satu hadis Nabi yang sangat jauh, keadaannya terbatas, menyiapkan bekalnya untuk bisa memburunya. Khawatir meninggal dunia belum sempat mendapatkannya. Takut ditanya oleh Nabi, "Kamu itu kenapa nggak dicari hadis saya? Kamu kan masih hidup. Ya, kamu punya kemampuan, kenapa nggak diburu? Nggak dikejar?" Dia siapkan diri. Ketika dihisab tuh ringan, ketemu Nabinya enak. "Ya Rasulullah, saya sudah berjuang bertemu Anda sekarang ini. Saya kejar apapun yang saya dapatkan." Sekarang lihat, bukan di sini. Ada orang bukan sahabat Nabi, jauh masanya dari Nabi, tidak jelas surganya, amalnya masih berantakan, hisabnya masih menegangkan. Saking sayangnya Allah, ditempatkan di sekitar rumahnya taklim yang bukan cuma mengajarkan satu hadis. Kadang ada yang 2 hadis, 3 hadis, 10 hadis. Ustadznya datang sendiri, kadang-kadang ada snacknya, ada sarapannya. Belum mau belajar juga. Sahabat Nabi aja belajar, masa ada orang bukan sahabat gak mau belajar? Ya. Dan Allah saking sayangnya kasih kelengkapannya tuh. Ada yang dikasih motor, kasih mobil, kasih kendaraan yang lainnya. Jalan kaki pun gak terlampau jauh. Jaraknya kan sederhana tuh. Ya.
Apa Anda pikir misalnya dari Keranji ke sini cukup jauh? Tidak. Sahabat Nabi dari Madinah ke Syam. Anda bayangkan? Masya Allah, ada sesuatu yang barangkali mesti kita kembalikan pada diri kita. Oke, jadi itu keteladanan yang bisa diambil dari Jabir, sehingga yang terakhir ditutup dengan kalimat radhiyallahu anhu. Kalimatnya radhiya, Allah ridha. Allah ridha. Yang jadi masalah, bagaimana kita bisa mendapatkan keridhaan yang setidaknya mendekati itu? Kalau serupa agak susah. Ya, serupa agak sulit. Tapi kalimat terakhir kita tutup di sini. Al-Ansari. Al-Ansari dari kalangan Ansar. Berarti orang mana? Baik. Apa artinya Ansar? Itu yang kita lihat nanti ya. Kita lihat sekarang. Quran surah ke-59 ayat 9. Baik. Al-Hashr ayat 9. Baik, kita lihat Al-Ansari. Perhatikan sini. Pelan-pelan. Saya keluarkan dulu akar katanya ya, seperti supaya paham dulu. Ini al. Nanti kita tunjukkan, kita belajar cepat bahasa Arab ya. Hati-hati, ini ilmu yang cukup penting, bisa kita terapkan ya. Biasanya kalau antum berhadapan dengan yang penting-penting, kita biasanya tegang atau biasa saja. Tegang, gemetaran atau biasa. Ini saking pentingnya saya tulis pun ini goyang-goyang tuh ini. Ya. Jadi agak tegang ini ya. Apa namanya papan tulis ini? Sama dengan Ansari. Ansar plus ya. Ini kita turunkan lagi dari kata Nasara menjadi Nasir. Dari sini pelan-pelan. Yuk saya mulai dari al dulu ya. Asalnya kata Ansar ditambah jadi al. Al-Ansar ya. Al itu salah satu maknanya berfungsi untuk ta'rif, ma'rifah, mengkhususkan sesuatu. Ya. Saya sering contohkan seperti artikel the dalam bahasa Inggris padanannya. Car banyak tuh di luar. Ya. The car yang itu bukan yang lain. Seakan-akan ingin mengatakan kalau ada ansor-ansor yang lain, bukan ansor yang umum, tapi ansor yang khusus yang hadir di zaman Nabi SAW. Jadi tidak setiap orang Madinah yang ada sekarang disebut dengan ansar. Tidak ya? Ketika menggunakan kalimat al, maksudnya al-ansari, maksudnya kalangan ansor yang khusus yang hadir di zaman Nabi SAW, yang punya sifat-sifat yang utama. Jelas di sini? Tugas kita nanti meneladaninya. Teruskan pelan-pelan. Kemudian ditambah dengan ya nisbah. Ya di ujungnya. Ya ini disebut dengan nisbah. Nisbah. Apa itu nisbah? Ya. Nisbah itu satu huruf yang berfungsi untuk menyandarkan pada kalimat sebelumnya. Melekatkan identitas biasanya. Ya, menunjuk pada identitas. Identitas. Bisa, saya beri contoh. Kita tinggal di negara apa? Negaranya Indonesia. Kalau kita ingin menunjukkan identitas kita, ya, orang Indonesia, maka A di ujungnya diganti dengan I. Ya, seperti ini Ansar ditambah dengan ya, I. Ya, Ansari. Orang Ansar. Kita ingin katakan orang Indonesia, ya kan? Tulis begini. Baik. Indonesia, ganti ya-nya di akhir dengan I. Ya. Indonesia. Indonesia, orang Indonesia. Amerika, negara Amerika, orang Amerika, Ameriki. Jelas ya? Baik, Malaysia, negara Malaysia, orang Malaysia, Malizi. Jelas ya? Filipin, Filipina, orang Filipin, Filbini, tambah i ujungnya. Ya, jelas ya? Baik, pelan-pelan. Bukhara, dari Bukhara, orang Bukhara, Bukhari. Jadi ada Al-Bukhari. Ya, beliau dari Bukhara, bukan namanya Bukhari, bukan. Ya, dari Bukhara. Nama aslinya siapa? Aslinya Muhammad. Ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ya, dari kota Bukhara. Baik. Antum dari
Assalam jalan Jatiluhur, ya. Dari Jatiluhur. Baik, tambah i ujungnya, di ujung kalimatnya. Al Jatiluhuri. Ya. Dari Jaka Permai. Al Jaka Permai. Nah, kurang lebih demikian ya. Silakan masing-masing tinggal pulang aja. Dari Perumnas pulang ke rumah. Siapa nama Bapak? Saya Doni Al Perumnasi. Boleh ya. Nasinya apa Pak? Nasi uduk apa nasi apa? Macam-macam ya. Nah, jelas. Lihat sini. Sudah? Nah, sekarang yuk kita lihat Ansar. Ini pentingnya. Apa itu Ansar? Dari kata Nasara. Nasara itu artinya yang menolong secara total. Yang menolong secara total. Total. Ya. Jadi kalau sudah disebut total itu, maaf ya, kalau sudah disebutkan total, kadang-kadang untuk dirinya pun bisa diberikan untuk orang lain. Ya. Dia punya sesuatu, tapi melihat orang lebih butuh, maka dia akan berikan kepada orang yang lebih dibandingkan dia, sekalipun dirinya barangkali membutuhkan itu. Ya, jelas ya? Baik. Makanya bahasa Qur'annya bisa ditemukan di situ, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka rela meninggalkan apa yang mereka butuhkan supaya temannya bisa dapat sesuatu. Insyaallah. Ini yang luar biasa. Orang yang disebut dengan nasir, pelan-pelan, jamaknya disebut dengan ansar. Jadi ingin menunjukkan kepada kita bahwa di zaman Nabi SAW ada satu perilaku yang tidak biasa. Bukan dikerjakan oleh satu orang, dua orang, tapi banyak orang-orang dari kalangan Madinah yang sangat luar biasa, yang datang menyambut kalangan orang-orang muhajirin yang hijrah, yang bahkan bisa menolong memberikan pada mereka, Masya Allah, apapun yang dibutuhkan, sampai sekiranya orang ini butuh pun akan diberikan pada orang itu dulu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Anda pernah nggak mendengar riwayat seperti ini? Ada orang datang kehausan, dibawa oleh orang bawa minuman. Ada orang datang dengan kelaparan, dibawa oleh orang membawakan makanan. Demikian seterusnya. Padahal dirinya sendiri pun itu belum tentu mendapatkan. Ya. Pernah satu kali, mohon maaf, ada seorang datang dalam perjalanan, kata Nabi, ini ada tamu kita, siapa yang mau menjamunya? Masya Allah, saking inginnya berbuat baik, rebutan. Allah ya Rasulullah. Orang pertama mengacungkan tangan ditunjuk oleh Nabi. Kata Rasulullah, kamu yang menjamunya. Begitu pulang ke rumahnya, seperti pernah kita ketahui kisahnya, Masya Allah, disiapkan makanannya. Uniknya istrinya menidurkan dulu anak-anaknya. Tidur di awal. Istrinya ikut tidur, disiapkan dengan suaminya, kemudian cahayanya dipadamkan. Ketika cahaya dipadamkan, suami ikut menemani tamu ini, ikut makan. Ya, dia bunyikan, makan, bunyikan, makan, bunyikan, makan. Besoknya disebut oleh Nabi SAW bima makna, ada satu keluarga calon penghuni surga. Ternyata saat makan itu lampu dipadamkan, cahaya dipadamkan, hanya ingin menutupi keadaan yang sangat kekurangan saat itu. Ternyata jatah makan satu keluarga itu yang cuma satu bagian diberikan pada orang itu. Semuanya menahan lapar semalam. Anaknya ditidurkan lebih cepat supaya tidak rewel. Istrinya menemani, dan suaminya itu ternyata cuma ikut-ikutan makan pura-pura saja. Makannya enggak, karena itu cahayanya dipadamkan supaya tidak kelihatan. Anda bayangkan, itulah kenapa disebut dengan ansar. Disebut dengan ansar. Ahli surga hidup dengan Nabi, memberikan apa yang dimiliki untuk kesenangan saudaranya, dan masih bisa dilakukan. Ada orang hidup bermasyarakat, katanya muslim, katanya sangat perhatian, katanya satu tubuh, tapi sifat-sifat ini belum melekat pada dirinya. Jelas di sini? Baik, karena itu bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita, setidaknya kalau bukan kita yang jadi jambir, kita bisa menumbuhkan sifat-sifat dari jambir-jambir yang lainnya di anak Anda, cucu kita, atau yang lainnya. Tapi kalau tak mampu menjadi jambir sepenuhnya, setidaknya ambil dari sebagian sifat ansar itu. Ya. Dan kalau Anda sudah meletakkan nama untuk ansar, saya lihat di Masjid Perumnas itu ada Masjid Al-Ansor namanya. Nah, itu latihan. Ya. Jangan cuma dilekatkan namanya, tapi kemudian sifat-sifatnya dilupakan dalam kehidupan. Ya. Jadi kalau Anda kekurangan minuman, datang ke Al-Ansor. Gitu ya. Kurangan makanan, datang ke Al-Ansor. Masya Allah. Ya. Itu tidak mudah untuk melakukan. Itu cuma kiasan saja.